Hello, welcome back to my channel ya. Oke, seperti biasa, di setiap awal video saya akan kembali lagi untuk mengajak Anda bersama-sama. Mari kita sebarkan sebanyak mungkin happiness, kita sebarkan sebanyak mungkin joyful, dan kita sebarkan juga sebanyak mungkin positive emotion kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan Anda melakukan hal itu sama artinya dengan Anda membentangkan karpet merah di hadapan Anda, sehingga manifestasi akan terjadi dengan jauh-jauh lebih cepat. Oke, jadi pembahasan spesial kita tentu saja adalah hal yang sangat unik sekali untuk hari ini. Dan kita akan berbicara tentang sebuah tanda gitu ya, atau sign, tanda. Namun tanda apakah ini? Di muka bumi ini ada begitu banyak tanda. Namun apakah Anda menyadari akan tanda-tanda dari hal yang akan saya sebutkan ini? Yang kita akan bahas adalah tentang sebuah tanda dari orang-orang yang sudah siap untuk menerima manifestasi itu pada diri mereka. Dan apakah saja tanda itu? Mari kita akan membahasnya. Tapi sebelum itu kita minum kopi dulu sebentar agar lebih fresh gitu. Oke. Jadi tanda yang pertama atau tanda yang menurut saya ini adalah hal yang paling utama. Karena itu saya taruh di nomor 1. Kenapa tanda yang pertama ini menjadi hal yang sangat penting sekali? Karena tanda pertama dari orang yang sudah siap untuk menerima sebuah manifestasi, yaitu adalah dia sudah berpikir, dia bertindak seperti sudah memiliki apa yang dia inginkan, seperti sudah menjadi apapun itu yang dia inginkan. Coba gitu ya, Anda lihat di semua biografi orang-orang besar di dunia, cek Wikipedia, cek YouTube, cek Google, Anda lihat sendiri semua orang-orang besar. Contohnya saja Bung Karno. Lalu juga ada Thomas Alva Edison yang sering saya pakai juga namanya, Nikola Tesla, John F. Kennedy, dan lain sebagainya. Orang-orang tadi memiliki sebuah kesamaan, yaitu adalah mereka berpikir, mereka bertindak seperti mereka sudah menjadi atau memiliki apapun itu yang mereka visualisasikan. Mungkin terlihat sangat sepele ya, tapi coba Anda lihat misal Bung Karno seperti saya sebutkan tadi. Bung Karno, dia hidup di era kolonial, di era Hindia Belanda, belum ada negara yang namanya Indonesia. Bahkan mungkin sebagian besar penduduk Indonesia yang saat ini kita sebut Indonesia ya, itu mungkin tidak menyadari bahwa mereka akan nanti memiliki sebuah negara sendiri, memiliki suatu bahasa sendiri. Namun Bung Karno jauh-jauh hari sebelumnya, dia yang disebut sebagai putra sang surya, dia sudah membayangkan hal itu, dia sudah mengimani hal itu, dia sudah berpikir, dia sudah bertindak bahwa dia sudah memiliki sebuah negara, dia sudah hidup pada sebuah negara, dia sudah membuat pada sebuah negara yang disebut dengan Indonesia. Sebuah negara yang mewujudkan bahwa kita adalah bangsa yang besar. Bung Karno sudah menghidupi itu terlebih dahulu. Sebelum merdeka, sebelum 1945, Bung Karno sudah membayangkan itu terlebih dahulu. Semenjak dia sekolah, hingga dia ke Belanda, hingga dia aktif di perjuangan organisasi, dia sudah membayangkan hal itu terlebih dahulu di pikirannya. Beliau sudah menyimpan hal itu, dia sudah bertindak, dan beliau sudah melakukan apapun, meyakini dengan segenap hati dan jiwanya bahwa Indonesia sudah merdeka. Dan itu adalah contoh yang paling besar sekali dan tanda yang paling utama. Apakah orang itu sudah siap untuk menerima manifestasi atau tidak? Itu adalah tanda utama kita, yaitu berpikir, bertindak seperti Anda sudah memilikinya. Nah, lalu kemudian tanda kedua. Tanda kedua ini adalah sangat krusial juga, yaitu adalah orang ini percaya pada intuisi dia. Intuisi, ya, kata hati dia. Ketika seseorang sudah memvisualisasikan sesuatu, dia sudah membayangkan sesuatu ya, sesuatu hal yang besar. Entah itu mereka ingin bikin bisnis sendiri, mereka ingin bikin dunia sendiri, keluarga sendiri, ataupun bahkan mungkin hal sederhana seperti yang Anda lihat saat ini, bikin channel sendiri seperti ini. Jika orang itu tidak percaya pada intuisi atau kata hati dia, maka hal itu tidak akan pernah terwujud.
Kenapa hal itu bisa tidak terwujud ketika orang tidak percaya pada intuisi dia? Sederhananya begini, intuisi itu ibarat kompas. Jika Anda memiliki sebuah kompas, Anda ingin menuju ke arah utara, dan kompas Anda sudah menunjukkan arah utara itu lewat mana? Lurus sana. Tapi Anda justru melewati arah sebaliknya karena Anda lihat di depan kayaknya ada tembok. Karena Anda tidak meyakini intuisi Anda, sekalipun di depan kelihatannya ada tembok, Anda gak akan sampai. Sekalipun di depan Anda melihat ada tembok gitu ya, tapi Anda percaya pada intuisi Anda jalan saja. Anda jalani saja. Mungkin ada tembok di situ, tapi Anda perhatikan temboknya. Siapa tahu temboknya itu sudah keropos, atau siapa tahu temboknya ada jalan rahasianya, ada jalan memutarnya. Tapi yang jelas Anda harus melewati itu. Ketika Anda mengikuti intuisi Anda, mungkin akan terlihat seperti itu. Tapi begitu Anda meyakini intuisi Anda apa adanya, nah, Anda sudah siap untuk mencapai manifestasi itu. Karena Anda sudah menikmati diri Anda apa adanya. Oke, itu adalah tanda kedua. Dan tanda ketiga yang paling spesial ini, yaitu adalah mereka selalu bahagia. Nah, bahagia di sini bukan berarti tidak pernah merasakan kesusahan atau kesedihan loh ya. Tapi yang bahagia yang selalu saya sampaikan di sini adalah tentang bahwa orang itu tidak terfokus atau terbeban pada masalah yang mereka hadapi. Let's say Bung Karno, seperti kita ambil contoh tadi. Ketika Bung Karno mempersiapkan untuk Indonesia merdeka, sudah memvisualisasikan, sudah bertindak, tantangannya sangat banyak. Tapi Bung Karno nggak ambil pusing gitu. Walaupun harus masuk penjara berapa kali ya, diasingkan berapa kali, Bung Karno nggak ambil pusing. Jika orang normal, orang biasa, begitu dia sudah dapat teguran pertama udah pusing dah, nyerah. Tapi Bung Karno enggak. Bung Karno benar-benar menikmati visualisasi dia, menikmati impian dia, karena dia tahu bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar. So, jika Anda tidak meyakini diri Anda sendiri, jika Anda tidak bisa menikmati diri Anda sendiri, Anda tidak bisa merasa bahagia dengan apa yang ada di dalam diri Anda tidak akan bisa memanifestasikan apapun. So, start to be happy right now. Oke, jadi kita review sebentar ya tentang apa saja tadi 3 hal yang menjadi tanda bahwa orang itu siap menerima manifestasi. Yang pertama adalah berpikir dan bertindak bahwa dia sudah menjadi apa yang dia inginkan. Lalu yang kedua adalah mengikuti intuisi dia. Dan yang ketiga adalah always happy. Dan ketika kita bicara tentang always happy, harus ingat juga tentang ngopi dulu. Oke, akhir kata, saya tidak akan pernah lelah dan capek untuk menyampaikan bahwa Anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. So just believe in yourself. Thanks for watching and we meet again in the next video.